Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kekuatannya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab perbuatanmu ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Melayanimu ku suka, senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukur kepadanya. Katakan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau
tanganmu. Dengan iman, katakan Tuhan Yesus terlalu besar. Haleluya, haleluya. Kau terlebih besar. Haleluya. Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang dari semua persoalanku, dari semua dari semua pergumulanku, dari semua katakan lagi, dari semua persoalanku, dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Untuk menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih setianya tak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
luar biasa, maha besar di atas segala-galanya. Hey! Mari semua rayakan kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa kudus dalam namanya, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
Puji Tuhan, haleluya, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang orang Kristen. Saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, pemberitaan firman Tuhan pagi ini, dan biarlah hamba-Mu bergantung penuh kepada kedaulatan Roh Kudus. Doa hamba-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baru saja baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17. Kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab memberitahukan bahwa apapun kita, pemuji, pemimpin sel group, ataupun pemimpin kaum muda, ataupun orang Kristen yang biasa, ya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya selalu menekankan di dalam gereja, dalam pengembalaan saya, bahwa setiap kita, jemaat Tuhan, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Apatah lagi mereka yang memimpin WL, melayani musik, pendoa, pemimpin sel group, yang membagikan firman, yang berkhotbah, yang melayani, wajib ikut doa puasa, wajib untuk mengikuti doa Jumat, wajib untuk minta pimpinan Roh Kudus, berdoa dan berpuasa. Saudaraku, karena tanpa doa, tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kekasih dalam Tuhan, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus mewajibkan murid-murid untuk mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sebelum mereka pergi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa tujuan Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid agar supaya murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Tujuannya apa? Agar supaya murid-murid diperlengkapi dengan kuasa dalam pelayanan. Saudaraku, demikian juga dengan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Apapun pelayanan kita, kita wajib dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pelayanan. Nah, hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saya ingin membagikan 3 hal kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus sebagai orang Kristen. Nah, apa saja Bapak, Ibu, serta saudara sekalian? Mari kita lihat yang pertama. Sebagai orang Kristen, apakah dia sebagai pemimpin, ketua KKA, pemuji penyembah, ia harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan pastikan ia telah dimerdekakan oleh Kristus dari segala perhambaan dosa. Roma 8 ayat 2 katakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, setiap orang Kristen
setiap pemimpin KKA, setiap pemuji penyembah sudah dibebaskan dari segala dosa yang mengikatnya. Sering terjadi dalam diri orang Kristen, pelayan Tuhan, pemimpin KKA, pemimpin sel, ya, pemimpin pepujian dan penyembahan, masih ada dosa. Dosa apa itu Pak Pendeta? Dosa kebencian, dosa kepahitan, dosa dendam, dosa iri hati, dosa percinan. Ada, ya, orang yang melakukan percinan padahal mereka pelayan. Ya, dosa marah. Boleh marah Pak Pendeta, boleh marah, tapi ada banyak orang marah tidak terkendali. Apa saja yang di depannya, kalau dia lagi marah, dia banting. Pot bunga dia banting, kursi dia banting. Kalau dia lagi marah, ember dia banting. Ya, televisi kalau dia marah dia banting. Saudaraku, itu namanya pemarah. Marah boleh? Boleh. Yesus pernah marah. Alkitab katakan Yesus pernah marah. Itu namanya marah suci. Ketika dia lihat ada jual beli di bait Allah, ya, dagang, bisnis, dia porak-porandakan, dia hancurkan semuanya itu. Dia tidak mau tempat yang suci, ada dagang, ada jual beli, ada transaksi-transaksi bisnis. Tuhan tidak mau. Jadi rumah doa khusus untuk tempat ibadah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pemuji dan penyembah, sekali lagi kita harus bebas dari segala dosa yang mengikat. Amin. Yang kedua, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, apakah dia pelayan imam musik, pemuji penyembah yang dipimpin oleh Roh Kudus, selalu mengikuti apa yang disebut dengan petunjuk Roh Kudus, petunjuk Tuhan. Dalam kisah para rasul Fatsalnya yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 ada satu kisah yang menarik. Kita baca saja di dalam kisah 8 ayatnya yang ke-29. Ya, satu ayat ini firman Tuhan katakan begini. Lalu kata Roh itu kepada Filipus, pergilah di situ dan dekati kereta itu. Saudara, Filipus taat kepada petunjuk Roh Kudus. Kita tahu bersama-sama kisah tentang sida-sida dari Ethiopia datang beribadah ke Israel. Itu dia harus melakukan perjalanan jauh dari Afrika ke Israel. Dia harus melewati negara Mesir. Ya, berhari-hari hanya tujuannya untuk beribadah. Luar biasa. Ini sida-sida dari Ethiopia ini, bendahara dari Sirkandake. Dia rindu untuk beribadah. Nah, Tuhan mengenal hatinya. Itulah sebabnya Tuhan melalui petunjuk Roh Kudus untuk menyuruh Filipus pergi untuk melayani, untuk bersaksi kepada sida-sida dari Ethiopia. Nah, hasilnya apa hasil daripada kesaksian Filipus? Hasilnya Filipus menyelamatkan 1 jiwa. Pada saat itu sida-sida dari Ethiopia setelah mendengar kesaksian Filipus tentang Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, saudaraku, hari itu juga sida-sida itu mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis selam. Luar biasa. Itu hasil dari apa? Petunjuk Tuhan, petunjuk Roh Kudus. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, saudara harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Apa-apa kita harus minta petunjuk Tuhan. Mau bikin lagu aja, minta Tuhan lagu apa yang saya harus persiapkan untuk minggu. Tuhan, lagu apa yang saya harus bawakan untuk KKA. Harus doa, minta petunjuk Tuhan. Sehingga lagu-lagu yang kita bawakan, puji-pujian yang kita bawakan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, ya, pemimpin KKA, imam musik, pemuji penyembah yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, Alkitab katakan jika saudara mengandalkan Tuhan, saudara disebut orang yang
diberkati Tuhan. Ya, mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, sebagai pemuji, sebagai pelayan Tuhan, apa yang kita lakukan, apa-apa, mau pergi ke kantor, awali dengan doa. Melayani Tuhan, awali dengan doa. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa. Kalau perlu doa dan puasa. Sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, imam musik, pemuji penyembah, yang saudara harus miliki, senang untuk berdoa. Apalagi senang membaca firman Tuhan. Senang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, selalu mengutamakan Tuhan. Mengapa? Sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, imam musik, pemuji penyembah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua, kita ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kita banyak kelemahan. Itulah sebabnya kita minta tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa minta pimpinan Roh Kudus karena godaan setan begitu kuat. Ya. Yang siap menghancurkan saudara. Orang yang banyak doa, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melayani, itu menjadi target setan untuk mencobai, untuk menghancurkan kita. Ya, orang yang semangat dalam Tuhan itu menjadi target. Orang yang ada di dalam gereja itu yang menjadi target oleh setan. Dia nggak cari orang yang di klub malam, itu teman-teman dia. Tapi dia cari orang-orang yang ada di dalam gereja. Ya, apalagi kalau saudara tidak suka doa, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka membaca firman, gampang jatuh. Ya. Yang keempat, Roma pasal 8 ayat 9 katakan, jika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Ya, keras sekali Pak Pendeta. Iya. Jika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Jadi penting sekali kita harus memiliki Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang. Ya, sebagai pemimpin kita, membimbing kita, yang menyertai kita. Apa-apa selalu kita minta bimbingan Roh Kudus. Yang kelima, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam musik, sebagai pemimpin pujian dan penyembahan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, ciri-cirinya adalah apa? Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kelemah lembutan, memiliki kebaikan, memiliki kesetiaan, ya, memiliki penguasaan diri. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara? Pemuji penyembah atau pengikut Kristus, pelayan Tuhan, ya, imam musik dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus memiliki hati yang bersih. Tidak ada lagi pikiran untuk berbuat kenajisan. Ya, tidak ada lagi dalam pikiran kita untuk berpikir berbuat yang tidak baik, berpikir yang kotor. Tidak ada lagi. Ya, apa dampaknya? Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang dipimpin oleh Tuhan, ya, apakah dia sebagai pelayan Tuhan, pemimpin KKA, apakah dia imam musik, apakah dia pemimpin pujian, ya, dampak saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, hidupmu bercahaya. Ketika Musa selesai doa dan berpuasa 40 hari di Gunung Sinai, dia turun, mukanya bercahaya. Saya melihat banyak orang, saudaraku, orang yang suka doa, orang yang suka memuji Tuhan dan baca firman, mukanya beda. Hidupnya bercahaya. Yang kedua, ada sukacita. Saudaraku, saya lihat raut muka orang yang di dalam Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Raut mukanya ada sukacita. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Dan Bapa di sorga senang melihat saudara dan saya
dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kalau dipimpin Roh Kudus, dampaknya ialah hal-hal yang baik. Saudara akan terima. Kadang-kadang yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Allah akan memakai kita dengan luar biasa. Oh haleluya. Saudara, Tuhan akan memakai saudara. Talentamu apa? Karuniamu apa? Mungkin kecil, tapi Tuhan bisa buat sekecil itu menjadi berarti. Yang kecil itu menjadi besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya saya mau beritahukan, mari kita sedikit meminta. Tapi mari kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari kita perbanyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biar kami semua orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman yang kami sudah dengar pada pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya di awal bulan kita mau mengingat penderitaan Yesus di Kalvari. Saudaraku, ini perintah Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga, bahwa kita selalu ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kita makan tubuh dan minum darah Tuhan melalui roti dan air anggur, kita memperingati akan kematian, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Dan Yesus naik ke sorga. Mari sebelumnya kita introspeksi diri. Jikalau kita ada dosa dan kesalahan, kita minta ampun. Biar roti yang berbicara tubuh Tuhan dan air anggur ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskan kedua unsur ini. Roti yang berbicara tubuhmu yang telah dihancurkan untuk dosa-dosa kami. Agar supaya kami yang berdosa diselamatkan. Kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu yang tertumpah di Kalvari. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami disembuhkan. Permasalahan kami diselesaikan. Kami percaya ketika kami ingat akan penderitaan Kristus. Ketika kami ingat kematian Kristus. Yesus menderita, mati dan bangkit. Maka dalam tubuh dan darah Tuhan kami imani ada kuasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kuduskan roti dan air anggur ini yang berbicara tubuhmu dan darahmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi yaitu roti. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur buat karya keselamatan. Kita mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman dan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya
kehidupan kami diperbaharui. Saat kami makan roti melambangkan tubuhmu dan minum darahmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat menerima kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang di rumah ingin memberikan persembahan, nomor rekeningnya ada. Silakan menghubungi nomor rekening tersebut. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Saatnya kami akan memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau balas berlipat kali lipat karena sesuai dengan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pujian ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan perbuatannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari, katakan lagi, berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan salah-salah Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.